Halo, selamat malam Bapak Ibu, terkhususnya buat Ibu Dr. Diana Nabitupulu, SH, MA, MKN, MSc. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman di kelas C Magister Hukum. Pada kesempatan ini, waktu yang diberikan untuk saya guna mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Dr. Diana, yang mana tugas ini mengenai vlog untuk mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan. Perkenalkan saya, nama saya Handri Franklin Sarjana Hukum, NIM 2302190003. Kesempatan ini juga saya akan menjelaskan dan menguraikan tentang program dari vlog ini atau proses dari vlog ini, yang mana tentang factoring atau anjak piutang sebagaimana yang diambil dari buku materi pembelajaran hukum perbankan dan industri keuangan non-bank yang disusun oleh Ibu Dr. Diana R.W. Nabitupulu, SMA, MKN, MSc. Saya sebagai mahasiswa pada program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia semester genap tahun 2024. Baik, Ibu dan Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, sebagaimana kita tahu, yang disebut dengan factoring atau anjak piutang itu adalah suatu kontrak. Pengertiannya adalah satu kontrak di mana perusahaan atau anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya, jasa pembiayaan atau jasa perlindungan terhadap risiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau meminjam piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa berdasarkan dari keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK titik 013 garing 1998 tertanggal 20 Desember 1998, yaitu di sini disebutkan bahwa perusahaan anjak piutang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atau debitur dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa kegiatan anjak piutang itu meliputi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengambilan tagihan suatu perusahaan, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan. Yang berikutnya adalah mengelola usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan. Serta yang berikutnya itu adalah penagihan piutang perusahaan daripada klien. Nah, anjak piutang atau factoring sudah pasti memberikan sumbangsi yang cukup positif dalam pembangunan dunia usaha saat ini. Oleh sebab itu, anjak piutang factoring ini disebut atau diberikan pengertian-pengertian yang dapat kita lihat sebagai berikut itu. Hal positif yang dapat diberikan oleh
anjak piutang atau factoring ini. Yang pertama itu memberikan biaya produksi perusahaan atau menurunkan biaya produksi perusahaan. Kemudian yang berikutnya itu memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment, sehingga akan menimbulkan atau meningkatkan credit standing dari perusahaan klien tersebut. Nah, selanjutnya ada juga disebutkan adalah meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan daripada klien. Karena klien dapat mengadakan transaksi dengan secara bebas atau dasar open account, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan di luar negeri. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan klien untuk memperoleh laba melalui peningkatan perputaran dari modal kerja. Selanjutnya itu dapat menghilangkan ancaman kerugian yang mengakibatkan terjadinya kredit macet. Resiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. Kemudian yang sudah perlu kita ketahui bahwa mempercepat proses dari pertumbuhan ekonomi. Nah, di samping itu ada beberapa jenis-jenis dari fasilitas anjak piutang. Di sini disebutkan bahwa berdasarkan pelayanan, ya, berdasarkan pelayanan itu yang pertama yang disebutkan adalah full service factoring, yaitu memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non pembiayaan. Kemudian ada yang disebut juga dengan bulk factoring. Bulk factoring di sini yaitu memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah. Dan kemudian tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Ada juga yang disebutkan manufacturing factoring. Pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien, tetapi oleh perusahaan penjualan dan penagihan piutang serta atas tagihan. Ada juga disebutkan bahwa finance factoring menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tertagih. Nah, kemudian ada juga yang disebutkan berdasarkan penanggungan risiko. Di sini kita melihat bahwa kalau yang tadi kita sebutkan penanggungan risiko, berdasarkan penanggungan risiko itu ada di yang disebutkan adalah with recourse factoring. Nah, with recourse factoring ini Bapak Ibu tahu bahwa ini berkaitan dengan risiko dari debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman risiko. Dalam perjanjian with recourse, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Selanjutnya disebutkan juga di sini adalah yang namanya without recourse factoring. Di sini arti dari without recourse factoring adalah perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk recourse. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan berdasarkan perjanjian. Nah, berdasarkan perjanjian ini ada dua model. Yang pertama adalah disclosed factoring, yang artinya adalah pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih kepada debitur yang bersangkutan. Nah, yang berikut adalah undisclosed factoring. Ini merupakan transaksi penjualan
atau pengalihan dari piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa memberitahukan kepada debitur, kecuali ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risiko. Kemudian yang berikut itu kita melihat bahwa ada yang disebutkan berdasarkan lingkup dari kegiatan. Nah, di sini ada dua juga modelnya yang disebutkan domestic factoring. Nah, domestic factoring adalah merupakan kegiatan transaksi dari anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang. Klien dan debitur semuanya berdomisili di dalam negeri. Nah, ada juga yang disebutkan international factoring. International factoring ini merupakan kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor faktor. Nah, itu yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu dan Ibu Diana mengenai dari sedikit uraian tentang factoring atau anjak piutang. Nah, di sini pun saya juga akan menguraikan sedikit apa itu mengenai perusahaan anjak piutang. Nah, di sini juga ada terdapat yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang itu. Di sini disebutkan bahwa perusahaan anjak piutang itu berspesialis dalam anjak piutang atau pembelian faktor terutang dari bisnis yang memiliki pelanggan membayar lambat dan ingin meningkatkan arus kas. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mengakses arus kas secara segera setelah memberikan faktur. Daripada menunggu 30-90 hari hingga pelanggan membayar, begitu mereka membeli faktur bisnis, mereka menagih langsung dari pelanggan bisnis tersebut. Nah, perusahaan anjak piutang bukanlah perusahaan yang bisa digunakan untuk semua. Faktanya, banyak yang fokus pada industri tertentu seperti angkutan truk, konstruksi, atau kepegawaian. Beberapa bank menawarkan jasa anjak piutang, namun seperti kita tahu mayoritas perusahaan anjak piutang adalah penyedia independen. Yang umumnya perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan dari jasa anjak piutang adalah perusahaan yang bergantung kepada penjualan kredit dan memiliki klien yang membayar lambat. Nah, seperti kita lihat juga bahwa untuk apa sih perusahaan menggunakan penarikan tunai? Berikut ada beberapa contoh bagaimana anjak piutang membantu dalam transaksi bisnis, yaitu mendanai pembelian bahan baku dan barang investasi. Kemudian ada juga bisa membeli aset dan peralatan baru. Kemudian juga bisa mengembangkan bisnis Bapak Ibu lebih jauh, serta menutupi biaya perikanan dan pemasaran. Nah, di sini pun saya menguraikan mengapa menggunakan perusahaan anjak piutang, Bapak Ibu. Perlu kita ketahui bahwa perusahaan menggunakan perusahaan anjak piutang untuk mempercepat jadwal pembayaran ketika klien Bapak Ibu mengalami keterlambatan membayar. Nah, anjak piutang menciptakan arus kas positif karena dengan menjual faktur, perusahaan dibayar segera dalam beberapa dibayar daripada menunggu pelanggan membayarnya. Daripada Bapak Ibu harus menunggu 30 sampai 60 atau bahkan 90 hari. Maka dengan perusahaan anjak piutang mereka bisa menerima Bapak Ibu bisa menerima sebagian besar hutangnya dalam 1 atau 2 hari. Hal ini membantu meringkan masalah kas yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran faktur untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu, anjak piutang faktur bisa lebih mudah untuk memenuhi syarat yang dibandingkan dengan pembiayaan tradisional seperti jalur kredit bank atau pinjaman usaha. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa persyaratannya tidak seketat pinjaman tradisional. Anjak piutang juga memberikan akses lebih cepat kepada modal kerja karena bisnis dapat memfaktorkan
faktur setiap hari, mingguan, atau bahkan bulanan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini pun saya akan uraikan sedikit bagaimana sih perusahaan anjak piutang itu menghasilkan uang. Ya, perusahaan anjak piutang itu menghasilkan uang melalui biaya anjak piutang. Ketika sebuah bisnis memperhitungkan fakturnya, faktur tersebut atau yang kita ketahui bahwa perusahaan anjak piutang memberikan uang muka hingga 90% dari nilai faktur ke bisnis tersebut. Ketika faktur tersebut mengumpulkan pembayaran penuh dari pelanggan akhir, Bapak Ibu dapat mengembalikan 10% sisa ke bisnis dikurangi biaya anjak piutang. Biaya tersebut biasanya antara 1% sampai dengan 5%, bergantung kepada beberapa faktor, seperti usia faktor. Nah, berapa sih yang kita ketahui tentang persentase yang diambil perusahaan anjak piutang? Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar perusahaan anjak piutang mengambil 1-5% dari nilai faktur Bapak Ibu berdasarkan total volume daripada anjak piutang. Kelayakan kredit daripada klien Bapak Ibu maupun stabilitas bisnis, dan juga ada beberapa pertimbangan lainnya. Nah, kemudian di sini juga saya menguraikan sedikit apa yang membedakan perusahaan anjak piutang dengan pemberi pinjaman tradisional. Di sini diuraikan bahwa perusahaan anjak piutang berbeda dengan pemberi pinjaman tradisional karena mereka tidak memberikan pinjaman melainkan membeli aset, misalnya faktur dari Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak berhutang dan persetujuan serta penggunaan jalur tersebut tidak mempengaruhi nilai kredit Bapak Ibu selain dampak dari pemeriksaan kredit awal. Nah, di sini juga disebutkan pengertian ada juga yang mengenai apa itu dari agen anjak piutang. Agen anjak piutang adalah agen perantara yang memberikan uang tunai atau pembiayaan kepada perusahaan dengan memberi piutang sebagai imbalan atas biaya piutang atau anjak piutang Bapak Ibu sekalian. Nah, agen ini memberikan uang muka biasanya bernilai hingga 90% dari nilai faktur dalam 1 atau 2 hari. Nah, sudah pasti lebih meringankan, ya, lebih meringankan dalam perusahaan sehingga memberikan nilai positif dan dapat memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu untuk mengoperasionalkan perusahaan anjak piutang dari Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini pun saya mau uraikan juga industri apa sih yang dilayani oleh perusahaan anjak piutang. Nah, perusahaan biasanya mengkhususkan diri pada beberapa industri, seperti bekerja sama dengan industri berikut. Yang pertama adalah kepegawaian, kemudian distribusi dan grosir, ada kesehatan, kemudian manufaktur, konsultasi, makanan dan minuman, terus kontrak pemerintahan, layanan profesional, minyak dan gas bumi, layanan kebersihan, perumahan, dan bahkan masih banyak lagi yang tidak saya uraikan di sini. Kemudian, bagaimana perusahaan anjak piutang bisa menghitung biayanya? Nah, biaya dari anjak piutang umumnya berkisar antara 1-5% dan dihitung berdasarkan sejumlah elemen. Nah, elemen-elemen tersebut itu adalah, yang pertama adalah jumlah uang yang diperhitungkan. Seperti kebanyakan bisnis, skala ekonomi juga berperan dalam perusahaan anjak piutang. Banyak biaya yang terkait dengan pembentukan dan pemeliharaan hubungan anjak piutang bersifat tetap, sehingga semakin banyak klien anjak piutang menggunakan jalurnya, semakin rendah tarifnya.
Kemudian panjang ketentuan faktor Anda atau faktor Bapak Ibu. Perusahaan anjang piutang mengenakan tarif lebih tinggi untuk faktur dengan jangka waktu pembayaran yang lebih lama, yaitu 60-90 hari. Hal ini dikarenakan mereka memberikan uang tunai ke bisnis Bapak Ibu untuk jangka waktu yang lebih lama, dan waktu tersebut mempunyai nilai dalam faktor tersebut. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kualitas kredit pelanggan Bapak Ibu. Nah, pada konteks ini, pada uraian ini, pelanggan adalah Bapak Ibu adalah orang yang akan membayar tagihan Bapak Ibu anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang ingin memastikan bahwa pelanggan Bapak Ibu mendapatkan keuntungan dari uangnya. Kredit yang lebih baik akan menghasilkan biaya anjak piutang yang lebih rendah dan sebaliknya. Kemudian di sini juga saya menguraikan bahwa cara memilih perusahaan anjak piutang. Tidak ada dua perusahaan anjak piutang yang melakukan bisnis persis atau sama. Mereka berspesialisasi dalam industri yang berbeda, menawarkan istilah yang berbeda, dan menggunakan bahasa yang berbeda. Perbedaan ini membuat sulit untuk membandingkan perusahaan anjak piutang. Saat Bapak Ibu memulai riset, ya, atau menelusuri untuk menentukan perusahaan anjak piutang terbaik, harus mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu dipertanyakan sebagai berikut, yaitu sudah berapa lama sih mereka berada di bisnis ini, ya. Kemudian berapa syarat biaya dan batasan pendanaannya. Selanjutnya, seberapa sering dan cepat faktur Bapak Ibu didanai dan pembayaran ditetapkan atau diterapkan. Kemudian dari mana dana mereka peroleh atau berasal? Apa dari bank atau dari perantara? Kemudian perusahaan anjak piutang apa yang harus Bapak Ibu hindari? Yang terpenting adalah hindari perusahaan anjak piutang yang Bapak Ibu rasa tidak dapat dipercayai. Apakah mereka memasukkan biaya tambahan ke dalam kontrak anjak piutang Bapak Ibu? Contohnya seperti sambungan yang belum terpakai, biaya perpanjangan, dan biaya minuman bulanan. Itu kan hal-hal yang tidak perlu ditambahkan. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu khawatir mereka tidak akan mewakili bisnis Bapak Ibu dengan cepat dan mengumpulkan faktur terutang dari pelanggan Bapak Ibu? Apakah mereka selalu mendapat ulasan online yang negatif? Nah, kemudian di sini adalah jenis perusahaan yang harus Bapak Ibu hindari saat menjual dari piutang Bapak Ibu. Nah, apakah perusahaan anjak piutang itu adalah predator? Tidak, jawab saya, karena ada beberapa banyak penyedia di luar sana. Anjak piutang dapat mendapatkan reputasi buruk dari beberapa pelanggan yang kecewa, terutama karena perusahaan anjak piutang tidak jujur menggunakan taktik yang curang. Namun, anjak piutang telah ada selama berabad-abad, dan jikalau kita lihat dengan benar atau melalui transparansi, kendala dan kepercayaan ini merupakan pilihan bagus bagi banyak bisnis. Nah, selanjutnya, apakah penting jika perusahaan itu dekat dengan Bapak Ibu? Ya, jawab saya juga, atau hasil penelitian saya, ya, tidak terlalu. Saat Bapak Ibu menghitungkan faktur, semuanya dapat dilakukan secara digital atau melalui surat. Meskipun Bapak Ibu mungkin menemukan bahwa perusahaan anjak piutang lokal lebih menarik atau dapat dipercaya, sebagian besar faktor menyediakan layanan secara nasional, ya, kalau kita lihat, dan beberapa secara internasional. Nah, yang paling penting adalah menemukan penyedia anjak piutang yang dapat Bapak Ibu percaya. Nah, kemudian anjak piutang juga merupakan ide yang bagus untuk Bapak Ibu ambil. Nah, anjak piutang adalah ide bagus jika perusahaan Bapak Ibu sering menghadapi keterlambatan dari pembayaran oleh klien dan masalah arus kas. Hal ini dapat mempercepat siklus pembayaran daripada klien Bapak Ibu untuk memastikan Bapak Ibu dapat membayar karyawan, membeli persediaan, kemudian mengembangkan perusahaan Bapak Ibu tanpa harus berhutang. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa jenis bisnis dari Bapak Ibu yang bisa menggunakan perusahaan anjak piutang. Nah, beberapa jenis perusahaan menggunakan
anjak piutang itu, namun ada biasanya yang akan melihat dari perusahaan ke bisnis atau B2B yang lebih banyak menggunakannya. Salah satu yang manfaat utama anjak piutang adalah sebagai metode dari pembiayaan alternatif adalah Bapak Ibu dapat mengakses uang tunai dengan cepat, ya, tanpa menunggu pelanggan membayar tagihan terutang Bapak Ibu, karena banyak perusahaan dari B2B itu berfungsi dengan menjual barang atau jasa mereka ke perusahaan lain secara kredit. Kemudian, maka seringkali membutuhkan modal kerja sebelum menerima pembayaran dari pelanggan, dan faktor membantu mereka meningkatkan arus kas untuk membagikan bisnis. Nah, kemudian meskipun ada banyak dari jenis-jenis industri yang bisa mendapat keuntungan dari anjak piutang, beberapa yang paling umum adalah seperti yang tadi saya sebutkan di awal adalah kepegawaian, layanan kesehatan, transportasi, manufakturing, layanan profesional, grosir, distribusi, logistik, dan fabrikasi. Nah, perusahaan anjak piutang bagi pialang pengangkutan sangat penting karena mereka seringkali membutuhkan arus kas yang harus berputar, di mana dapat diandalkan untuk mendukung operasi bisnis. Seperti perusahaan anjak piutang yang untuk pengemudi truk, ya, kita tahu pengemudi truk, ya, itu juga penting karena alasan yang sama. Pengemudi harus membayar perawatan kendaraan secara rutin agar dapat terus bekerja. Namun pengiriman barang dan klien terkadang membutuhkan waktu untuk lama membayar. Nah, yang dapat membahayakan operasional sehari-hari pengemudi atau broker, ya. Nah, namun jika perusahaan Bapak Ibu berada di industri yang berbeda, anjak piutang masih bisa menjadi solusi yang bagus untuk Bapak Ibu. Nah, dari hasil yang saya uraikan ini, saya mendapat satu hasil yang baik, sehingga apabila di kemudian hari nanti ingin melakukan bisnis, nah, faktoring atau anjak piutang ini bisa Bapak Ibu ambil sebagai sistem yang dapat dijalankan di dalam perusahaan anjak piutang Bapak Ibu. Sekian pemaparan saya dan uraian saya tentang tugas vlog ini. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu, saya, dan juga para penonton atau para mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Diana Napitupulu, SHMH MKN MSc, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.